are dead. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Run yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang seorang remaja culun yang selalu dibully hingga akhirnya dia memutuskan untuk balas dendam kepada para pembulinya. Di film ini kalian akan disuguhi dengan perubahan drastis dari seorang remaja culun menjadi orang paling brutal di sekolahnya. Menarik kan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Run. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang remaja culun bernama Cal. Dia adalah seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya dan seekor anjing bernama Run. Oh, dari sini nama filmnya. Setiap hari dia berangkat sekolah menggunakan sepeda, sedangkan temannya yang lain menaiki mobil-mobil mahal. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Cal melihat seorang gadis bernama Gaby yang dia sukai sejak lama. Akan tetapi gadis itu pacaran dengan pembuli yang selalu mengganggu Cal. Dia adalah Vic yang dikenal juga dengan nama julukan Samidi. Dia memiliki dua anak buah yang selalu bersamanya. Mereka adalah Hank alias Paijo dan Big M alias Tukimin. Ketiga jamet ini merupakan anak orang kaya songong yang paling berkuasa di sekolah. Singkat cerita, Cal akhirnya tiba di sekolah. Kemudian dia melihat ada sebuah koin recehan yang berada di lantai. Dia pun mengambilnya karena lumayan bisa untuk membeli cilok 1 biji. Namun sialnya koin tersebut adalah jebakan yang dibuat oleh seorang murid nakal bernama Ronnie. Alhasil Cal pun merasa sangat malu. Ketika dia beranjak pergi dari sana, ada sebuah pelindung batang yang terjatuh dari tasnya. Beruntung pelindung batang itu langsung diamankan oleh teman Cal yang bernama Cecil. Hari itu guru di kelas Cal mengadakan sebuah ujian tulis. Tapi saat Cal sedang mengerjakan ujiannya, Samidi CS terus mengganggu dan meminta contekan. Guru yang melihat itu pun langsung memanggil Cal. Dia bertanya apakah dia membiarkan Samidi menconteknya. Cal pun terpaksa melindungi Samidi agar dia tidak diganggu lagi. Can I just finish my test? Come on, you're not gonna fail me. Di pelajaran berikutnya, gurunya menyuruh semua murid untuk membuat kelompok belajar. Di sini, Cal merebut kelompok murid lain agar dia bisa satu kelompok dengan Gaby. Dia juga berusaha untuk terlihat pintar di depannya. Namun sayang sekali, Gaby tidak menggubris semua omongannya. Pada waktu jam istirahat, Cal makan siang bersama sahabatnya yang sama-sama culun dan dia adalah Borgi, si bocah gembul. Sambil makan, Cal bercerita tentang Gaby lalu menunjukkan gambar wajah gadis itu kepada Borgi. Dia sebenarnya ingin memberikannya langsung kepada Gaby, tapi dia tidak berani berhadapan dengan Samidi CS. She can do so much better. Di kelas berikutnya, Cecil memberikan pelindung batang yang dia temukan tadi pagi. Cal pun terkejut karena gadis itu tidak membahasnya. Cecil memang selalu percaya kepada Cal dan yakin kalau pelindung batang tersebut adalah ulah dari para pembuli karena dia juga sering dibully. Dia kemudian ingin mengajak Cal untuk mendatangi pesta Pargoy, tetapi Borgi tiba-tiba memotong pembicaraannya. Speaking of Cecily, I was wondering. Ketika bel pulang berbunyi, Cal berpapasan dengan Gaby. Dia pun menggunakan kesempatan itu untuk mengajaknya ke pesta Pargoy. Sayangnya, Gaby langsung menolaknya dengan halus. Dan saat gadis itu berpaling, Cal buru-buru memasukkan gambarnya ke tas Gaby. Dia lalu bersiap untuk pulang dari sekolah. Tapi tiba-tiba Samidi CS mencegat dan membawanya ke belakang lapangan. Di sini Samidi memaksanya untuk membujuk Pak Guru dan mengatakan bahwa mereka tidak mencontek. Cal pun membela diri dengan berkata bahwa dia tidak pernah melaporkan mereka. Walaupun begitu, Samidi CS tetap tidak percaya dan akhirnya memasukkan Cal ke dalam gentong lalu menggulingkannya ke bawah tangga. It's hopeless. Sepulangnya dari sekolah, Cal bekerja di Indomaret dengan badan yang penuh dengan luka memar. Setelah itu, dia pulang ke rumah dan menghibur diri dengan bermain bersama anjingnya.
Keesokan harinya, Kal dipanggil oleh kepala sekolah karena ada beberapa murid yang melihatnya dibully oleh Samidi CS. Tapi di sisi lain, Samidi juga datang ke sana untuk melaporkan bahwa Kal telah menguntit Gaby selama ini. Karena sama-sama bersalah, akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk tidak menghukum mereka dan menganggap masalahnya selesai. Sebelum pulang, Kal bertemu dengan Cecil di parkiran sepeda. Gadis itu mengajaknya untuk datang ke pesta Pargoy, tapi tanpa basa-basi, Kal langsung menolaknya. Dia hanya mau datang ke pesta tersebut bersama Gaby. Nih bocah nggak nyadar-nyadar anjir. Dia kemudian kerja lagi di Indomaret untuk menambah uang jajan. Tapi entah kenapa, Kal selalu dimarahi oleh atasannya dan kinerjanya dianggap kurang maksimal. Gaby mulu sih yang dipikirin. 6 cards. Okay, there are rules. Beberapa hari kemudian, Kal menemui Cecil di belakang sekolah karena merasa tidak enak sudah menolak ajakannya. Namun Cecil tidak mau memperbesar masalah. Dia justru memberikan rokok Samsu kepada Kal agar dia bisa rileks. Apalagi selama ini Kal selalu diganggu oleh Samidi CS. Setelahnya, Kal mengantarkan Cecil pulang. Tapi di tengah jalan mereka berdua terjatuh karena sepeda Kal yang tiba-tiba oleng. Walaupun begitu, Cecil merasa senang bisa diantarkan pulang oleh Kal. Besoknya, Kal mendengar pelatih American Football berdebat dengan wali kelasnya karena melarang Samidi CS bertanding gara-gara masalah contekan. Pelatih itu pun mengancam akan melaporkan wali kelas tersebut kepada orang tua Samidi yang ternyata sangat berkuasa. Di dalam kelas, Gaby tiba-tiba minta maaf kepada Kal. Dia merasa bersalah karena Samidi telah membuli dan menuduh Kal bahwa dia telah menguntit dirinya. Padahal Gaby sangat menyukai gambar buatan Kal dan sebagai permintaan maaf, dia pun mengajaknya untuk datang ke pesta di rumah Samidi. Vic's got the house to himself on Saturday and we're gonna throw a party. I was hoping you'd be here today. Kal pun merasa bingung antara mau datang atau tidak. Dia lalu bermain tembak-tembakan dengan Borgi sambil curhat tentang ajakan Gaby tadi. Menurut Borgi, Kal harus datang ke pesta itu karena sepertinya Gaby mulai membuka hati. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, akhirnya Kal mau pergi ke pesta tersebut. Fine. We'll go. Malam harinya, Kal dan Borgi datang ke rumah Samidi yang sudah sangat ramai. Walaupun pesta ini didatangi oleh anak SMA, tapi ada banyak barang haram di sana. Kal kemudian mencari Gaby di seluruh ruangan. Namun ketika bertemu, Gaby sudah teler dan mengabaikannya begitu saja. Kal pun merasa kecewa karena Gaby ternyata masih tidak peduli dengannya. What about me? Di sisi lain, Cecil juga datang ke sana. Tentunya Kal merasa senang karena dia akhirnya punya teman di pesta tersebut. Terlebih lagi, Borgi malah asik sendiri dengan mabuk-mabukan dan memaksa para gadis untuk mengusap-usap perutnya. Kal dan Cecil akhirnya memutuskan untuk mengobrol di luar karena pestanya terlalu ramai untuk mereka. Tapi saat akan kembali, tiba-tiba mereka dicegat oleh Samidi CS. Di sini Samidi kembali membuli Kal dengan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. What the hell do you think you're doing? Let him out of this! Let me out! Tidak hanya itu, Samidi juga membuli Cecil dengan tindakan yang tidak ada akhlaknya sama sekali. Melihat itu, Gaby langsung menolongnya saat itu juga. Sweetie, are you okay? Stay away from me! Cecil pun langsung pergi dari sana sambil menangis. Di sini, Gaby sangat marah kepada Samidi yang tega membuli Kal dan Cecil. Besoknya, Borgi meminta maaf kepada Kal karena dia tidak membantunya semalam. Kal tentu saja sangat marah kepadanya, apalagi Borgi juga sama-sama sering dibully. Kal merasa kalau Borgi hanya peduli kepada dirinya sendiri. You were the goddamn joke, Borgi. Di sekolah, Gaby memberikan surat permintaan maaf kepada Kal, namun Kal langsung membuangnya ke tong sampah. Lalu saat pulang sekolah, dia melihat rantai sepedanya sudah terputus, padahal dia harus buru-buru ke tempat kerja. Selain itu, ibunya juga tidak kunjung menjawab teleponnya. Alhasil, Kal pun berlari ke tempat kerja, tapi sayangnya dia malah dipecat karena dianggap melalaikan tugasnya. Tidak punya pilihan lain, Kal akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Dan sesampainya di sana, Kal melihat ibunya sudah tertidur karena kelelahan bekerja.
Carl yang masih marah dengan keadaan akhirnya memutuskan untuk menggila malam itu. Dengan menaiki mobil butut milik ibunya, dia nekat pergi ke rumah Samidi. Dan di sana, dia menyiramkan bensin ke mobil Samidi lalu membakarnya tanpa ragu sedikit pun. Hey, call 911, man. Samidi yang sedang panik akhirnya menyuruh Paijo untuk menelpon pemadam kebakaran. Di sini, Paijo sempat melihat Carl yang kabur dengan mobil. Besoknya, Carl tidak berangkat ke sekolah karena tidak mau melihat para jamet. Di rumah, dia menghabiskan waktu untuk memperbaiki rantai sepedanya. Lalu siang harinya, dia mengunjungi rumah Cecil untuk bertemu dengannya. Tetapi, dia malah disambut oleh ayah Cecil yang merupakan seorang preman pasar. Alhasil, Carl pun pergi ke belakang sekolah karena Cecil sering menyendiri di sana. Namun karena gadis itu tidak ada, dia memutuskan untuk pulang. Tapi sialnya, dia melihat Samidi CS di sana. Carl pun berlari dan langsung bersembunyi sebelum para jamet itu membulinya lagi. Carl kemudian mengunjungi Mamat Gun Shop cabang Amerika untuk membeli beberapa senjata. Dia tidak ingin menjadi murid lugu yang tertindas lagi. Kali ini dia harus berani melawan Samidi CS. Let me see that one. Malamnya, Cecil menghubungi Carl dan ingin bertemu dengannya. Di sini, Carl menyarankan agar Cecil melaporkan Samidi ke polisi atau memberitahu ayahnya tentang tindakannya waktu itu. Akan tetapi, Cecil tidak mau melibatkan polisi. Apalagi ayahnya baru saja bebas bersyarat dari penjara. Kalau sampai ayahnya tahu, dia sudah pasti akan membrutal dan membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Cecil juga meminta Carl untuk berhati-hati di sekolah. Terlebih lagi, Samidi CS sudah tahu bahwa dia adalah orang yang membakar mobilnya. Just be careful. 2 hari kemudian, Carl kembali bersekolah seperti biasanya. Dan di sana, dia langsung disambut oleh Borgi yang meminta maaf karena telah memutus rantai sepedanya. Mendengar itu, Carl terkejoet sekaligus kecewa. Padahal dari awal dia mengira kalau pelakunya adalah Samidi. Tambuk Borgi nih. Selama di sekolah, Carl berusaha menghindari Samidi agar tidak dibully lagi. Tapi sialnya, dia malah dikeroyok ketika hendak pulang. Samidi, Paijo, dan Tukimin menghajarnya habis-habisan. Para murid pun berkerumun untuk menontonnya. Carl yang sudah muak pun akhirnya mengambil senjata yang dia beli, lalu melawan balik dengan sangat brutal dan berhasil mematahkan jari Samidi. Sejak kejadian itu, Carl mulai didekati oleh musuh bebuyutan Samidi yang tidak lain adalah Ronnie dan antek-anteknya. Mereka bahkan mengantarkan Carl pulang dan mengajaknya bermain bowling bersama. For the ride? For sure. We see you at 9 then, Man Ming. Ketika bermain bowling, Ronnie CS tidak henti-hentinya memuji kebrutalan Carl. Selama ini baru Carl yang berani dan bisa mematahkan tangan Samidi. Malam itu teman Ronnie menawarkan sebuah bubuk magic kepadanya, tetapi Carl langsung menolaknya karena dia hanya doyan rokok Samsu. Di lain pihak ternyata Ronnie juga tidak mengkonsumsi bubuk magic. Konon katanya dia pernah hampir tewas gara-gara narkoboy. Dan ketika malam sudah larut, Ronnie CS mengajak Carl untuk kiu-kiu cukurukuk. Namun Carl memilih untuk pulang saja. Move it, boys. We're out of here. Not tonight. Ah, come on. Man Ming. Next time. Saat pulang, dia dikejutkan dengan Cecil yang sudah berada di depan rumahnya. Karena ibunya sedang lembur kerja, Carl pun memanfaatkan momen ini untuk mengajak Cecil menginap sehingga dia bisa melakukan kegiatan seperti berbincang, nonton TV, atau menanam jagung bersamanya. I'm really glad you're here.
Paginya, Cecil melihat sebuah amplop di kamar Carl yang berisi pengumuman seleksi kampus. Carl pun membukanya dan langsung kecewa karena ternyata dia tidak lolos. Tapi meskipun begitu, dia tidak mengeluh sama sekali. Lagi pula, dia juga sudah diterima oleh Universitas Nganjuk berkat karya lukisnya yang sangat bagus. Jadi setelah lulus sekolah, dia akan langsung berangkat ke sana. Dia juga berharap Cecil juga akan ikut bersamanya. Setelah puas berbincang, Cecil pun pamit pulang. See you at school. Setelah Cecil pulang, Carl merasa aneh karena anjingnya belum muncul dari tadi. Padahal dia sudah menyiapkan sarapan untuk anjingnya. Dia pun mencarinya ke belakang rumah dan naasnya di sana Carl melihat sebuah tongkat baseball yang berdarah-darah. Kemudian dia menemukan anjing kesayangannya di tong sampah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Melihat itu, jiwa-jiwa dendamnya pun semakin memuncak karena dia yakin kalau orang yang membunuh anjingnya tidak lain tidak bukan adalah si Samidi. Keesokan harinya dia mendatangi Samidi dan langsung mengajaknya gelut. Tapi dengan wajahnya yang sok polos, Samidi mengatakan kalau dia tidak membunuh anjingnya. What the hell is he talking about? Sebenarnya sejak Carl menghajarnya habis-habisan, Samidi mulai diperlakukan seperti sampah oleh tim American football-nya. Apalagi sekarang tangannya patah dan tidak bisa ikut dalam kompetisi. Di sisi lain, Carl masih merasa kalau Samidi adalah orang yang membunuh anjing kesayangannya. Akan tetapi dia tidak mungkin balas dendam tanpa ada bukti yang jelas. I don't know. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan perkumpulan untuk menyemangati tim football Amerika. Karena Samidi tidak ikut bertanding, dia akhirnya ditunjuk sebagai tim penyemangat. Namun saat dia berbicara di depan para murid, mereka semua mengabaikannya begitu saja dan malah memuji Carl yang baru saja masuk ke lapangan. Merasa kesal, Samidi pun menirukan suara anjing Carl di hadapannya. Hal ini membuktikan kalau Samidi adalah orang yang membunuh anjingnya. Carl sebenarnya ingin membrutal seperti John Wick, tapi dia berusaha menahannya dengan pergi dari tempat tersebut. Hari demi hari berlalu dan akhirnya turnamen American football pun dilaksanakan di sekolah. Ketika yang lain fokus menonton pertandingan, Carl diam-diam masuk ke ruangan loker kemudian mencampurkan racun ke dalam bubuk magic milik Samidi. Saat pergantian babak, tim sekolahnya masih tertinggal dari lawannya sehingga pelatih pun marah-marah. Dia sangat ingin anak didiknya berjuang dengan keras di lapangan. Dan sebelum babak kedua dimulai, Paijo dan Tukimin menghisap bubuk magic yang ada di loker Samidi untuk menenangkan diri mereka. Namun tiba-tiba mereka berdua pun langsung dilarikan ke rumah sakit sebelum racunnya menjalar ke seluruh tubuh. Melihat itu, Cecil curiga bahwa orang yang meracuni mereka tidak lain adalah Carl. This is exactly where I found Cal acting weird yesterday. Di lain pihak, Samidi terlihat sedang menangis di belakang sekolah. Tidak berselang lama, Carl datang dan mentertawakan Samidi yang ternyata cengeng. Jamet itu pun langsung mengejar dan ingin menghajarnya. Akan tetapi Carl menggiringnya ke tempat lain. Lalu tiba-tiba dia kesurupan arwah John Wick dan menghajar Samidi dengan tongkat baseball. Setelah menghajarnya dengan sangat brutal, Carl menyuruh Samidi untuk meminta maaf karena telah membunuh anjing kesayangannya. Namun bukannya meminta maaf, Samidi malah melawan balik. Saat keduanya berbaku hantam, tiba-tiba Burgi datang dan menembakkan pistolnya ke atas. No. Cal, are you okay? Carl kemudian meminjam pistol Burgi dan berniat untuk membunuh Samidi. Tidak berselang lama, Cecil muncul dan menghentikan Carl. Gadis itu mengatakan kalau Samidi harus membayar semua kesalahannya, tapi bukan dengan pistol karena itu tidak akan menyakitkan. Dia justru menyuruh Carl untuk balas dendam dengan tongkat baseball agar Samidi merasa tersiksa. Dan tanpa membuang waktu lagi, Carl pun menghajarnya tanpa ampun.
Mamam. Setelah puas menghajarnya, Carl dan Cecil pergi dari sana. Mereka memutuskan untuk tidak membunuh Samidi agar dia hidup tersiksa karena tangan dan kakinya yang kini sudah cacat. Dan film pun tamat dengan sangat membagongkan. Film ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga sikap agar tidak mendapatkan balasan seperti Samidi. Karena apapun yang kita lakukan pasti ada ganjarannya. Kalau kamu suka nyolong mendoan di warung, suatu saat nanti pasti akan kena azab mati tertampar mendoan basi. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili penonton Mancing Mania mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.